Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Dan saat ini saya bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo, yang saya meyakini sebagian besar pemirsa sudah tidak asing lagi dengan sosok beliau. Dan mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu juga bisa memberikan ilmu, memberikan wawasan dan motivasi kepada pemirsa semua. Assalamualaikum Prof. Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali bersama panjenengan. Sehatnya orang tua. Mudah-mudahan Prof tetap kontributif begitu ya, memberikan motivasi, pencerahan, ilmu begitu, tidak bosan begitu kepada kita semua. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu perbincangan yang saya kira juga tidak lepas dari sosok Profesor Imam ini. Apa itu tentang dunia pendidikan? Lebih spesifik lagi tentang guru atau dosen begitu ya. Kalau guru adalah pengajar atau pendidik yang ada di sekolah ya, pendidikan dasar dan menengah begitu. Kalau dosen yaitu pengajar atau pendidik di perguruan tinggi begitu. Nah, kalau kita berbicara tentang guru dan dosen adalah satu instrumen penting begitu untuk pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang maju begitu, pendidikan yang sukses. Nah, tentunya salah satunya harus didukung oleh seorang guru atau dosen yang baik pula begitu, yang berkualitas tentunya, yang bermutu begitu. Nah, kalau seorang guru maupun dosen itu sudah berkualitas, bermutu begitu, dan juga memiliki satu niat yang betul begitu, tentu pendidikan juga akan sukses dengan parameter adalah anak didik atau peserta didik yang sukses. Nah, untuk lebih jelas tentang pembahasan kali ini, saya langsung bertanya kepada Prof. Imam ini. Prof, menjadi guru atau dosen tentu adalah satu profesi yang sangat mulia. Sebagaimana kalau kita ditarik ke konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu tujuan bernegara ada di situ. Di samping lagi kalau kita konteks agama Islam juga tolabul ilmi, Prof. Jadi memberikan ilmu begitu ya kepada para peserta didik, dan ini menjadi sangat penting sekali. Nah, saya ingin Prof untuk bisa memberikan pencerahan kepada pemirsa bagaimana menjadi seorang guru atau dosen yang sukses, yang berhasil begitu, termasuk menjadikan peserta didik itu juga menjadi peserta didik yang sukses nantinya begitu. Karena kita tahu pemerintah sudah memberikan perhatian yang luar biasa dalam dunia pendidikan. Ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 tentang Sistiknas ya. Kemudian ada Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dengan beberapa penjabaran begitu. Nah, saya langsung aja monggo Prof. Imam untuk bisa mengeksplor kepada pemirsa, khususnya pemirsa yang saat ini menjadi seorang guru dan dosen, supaya mereka itu berhasil, sukses begitu, dan juga tentunya kalau dalam konteks agama juga memberikan barokah begitu. Monggo Prof. Imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekolah atau lembaga pendidikan yang sukses, ya memang kuncinya guru. Guru itu ya yang tidak bisa digantikan oleh peran yang lain. Harus ada guru itu di dalam pendidikan. Nah, kalau kita bicara pendidikan berkualitas, maka karena peran guru itu sangat strategis, maka ya gembirakanlah guru. Jangan sampai guru itu mengeluh, jangan sampai guru itu kaya masalah, jangan sampai guru itu hidup untuk diri dan keluarganya itu tidak tercukupi, bahkan lalu di rumah tidak tentram gara-gara kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi itu. Sebab kalau kita ngomong mutu pendidikan, kualitas pendidikan, lalu gurunya menderita, ya, gurunya itu kebutuhan hidupnya tidak tercukupi, maka anak-anak kita dididik oleh orang yang menderita. Gitu. Dididik oleh orang-orang yang sehari-hari mengeluh, sehari-hari dia kaya masalah. Gitu.
Oke. Nah, bagaimana orang yang mengeluh, yang menderita, yang kaya masalah bisa melahirkan orang-orang yang hebat? Tentu saja tidak. Karena itulah maka selain ilmunya luas dan mendalam, maka yang harus diperhatikan secara saksama adalah bagaimana guru itu agar memiliki suasana gembira, suasana damai, suasana kebebasan, tidak dirundung oleh berbagai masalah itu. Itu kalau kita bicara guru. Lah, apa sebetulnya yang harus dipenuhi? Ya, tentu kebutuhan dasarnya itu harus dipenuhi. Bagaimana kalau misalnya guru atau dosen gitu kan, lalu rumah saja tidak punya, orang-orang lain pada punya kendaraan gitu kan, orang lain hidupnya misalnya tercukupi. Lalu gurunya, guru kan punya keluarga, punya istri, dan punya anak. Kalau itu kebutuhan tidak penuhi kan, dia selain dituntut untuk bekerja keras juga dituntut oleh keluarganya, oleh istri dan anaknya. Maka lalu menjadi guru yang tidak digembirakan, tidak tercukupi, sebetulnya ya sama artinya rela, ikhlas kita ini anak-anak kita dididik oleh orang-orang yang apalagi orang-orang yang tidak berkecukupan. Apalagi Mas Lutfi tadi mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Gambaran orang cerdas itu kan tidak saja pintar gitu kan, tidak saja kaya ide, kaya ilmu, tetapi juga dia mempunyai kebebasan, keleluasaan, suasana hidup yang enak kan begitu. Guru itu kan cahaya. Bagaimana bisa mencahayai orang lain ya, sementara dia sendiri gelap gitu kan. Guru itu kan mengeluarkan dari kegelapan kepada yang terang ya. Minaduluma ila nur. Kalau diri sendirinya itu dulu mati, dirinya sendiri itu gelap, kan tidak bisa memberi cahaya kepada orang lain. Karena itu pemerintah atau juga pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka cara meningkatkan kualitas pendidikan adalah meningkatkan kualitas guru itu sebetulnya. Kualitas apa? Selain ilmu, pengalaman, juga kesejahteraan hidup. Agar dia hidupnya sudah terang terlebih dahulu sebelum memberi penerangan dan memberikan cahaya kepada orang lain. Itu menurut saya. Oh iya, Bro. Jadi mensejahterakan guru berarti. Tapi bagaimana, Bro? Problematikanya kan tidak semua institusi pendidikan, baik itu sekolah maupun kampus misalnya, baik itu negeri ya maupun swasta barangkali, untuk meningkatkan kesejahteraan itu, ketika kemudian dana yang dimiliki atau uang yang dimiliki oleh sekolah tersebut itu pas-pasan, Prof. Kadang untuk operasional saja kurang. Artinya kesejahteraan guru tadi Prof bilang harus disenangkan, harus disejahterakan. Ketika guru atau dosen itu sudah sejahtera, sudah senang, tentunya dia juga akan fokus begitu dalam mengajar. Problemnya kan tidak semua sekolah itu kaya misalnya. Sebenarnya kan gini, di dalam kehidupan di dunia ini kan yang namanya kelapangan, ya, kegembiraan, kebahagiaan kan tidak harus didukung, dipenuhi dari sisi hal-hal yang sifatnya material. Oh iya iya. Bahkan orang itu kalau berada pada suasana keadilan, suasana kejujuran, hidup sederhana pun sudah gembira, kalau sudah bahagia. Sudah bahagia gitu. Tetapi alangkah sakitnya seorang guru ya, yang gajinya kecil, sehari-hari mendengar korupsi itu bukan aja miliaran tapi triliunan. Iya. Itu kan sedih banget itu kan. Okay. Karena itu sebetulnya ketika ada orang korupsi sampai miliaran, sampai triliunan didengarkan oleh para guru itu, guru sebetulnya juga menahan itu. Rasa sakit hati itu kan menjadi, untuk apa saya mendidik, kan bisa saja begitu. Iya. Diomongin oleh hawa nafsunya itu. Iya. Saya disuruh mendidik seperti ini, disuruh hidup tak cukup, sementara uang yang seharusnya bisa
untuk masyarakat, untuk kehidupan bersama, tapi lalu dimonopoli, diambil sendiri dengan cara tidak sah. Iya. Nah, seperti itu sebetulnya. Karena itu mengganggu pendidikan itu ya mengganggu suasana batin. Mengganggu suasana batin itulah para orang-orang yang korupsi, yang mengambil uang negara yang tanpa batas itu. Nah, ini sebetulnya yang perlu. Jadi katakanlah misalnya ketika saya menjadi rektor dulu kan, anggarannya juga tidak ada. Anggaran kan ya ada tapi sedikit sekali kan, sangat terbatas. Iya. Tapi Mas Lutfi kan tahu bahwa gerakan itu kan juga luar biasa kan waktu itu. Dosen-dosen yang tanpa ngomong tentang gaji, karyawan tanpa gaji, kan? Mohon maaf, Prof kan memimpin kampus negeri, masa kurang anggaran, Prof? Waktu itu kan anggaran Kementerian Agama kan sedikit sekali. Oh gitu nggak? Karena waktu itu kan sementara kan kebutuhan kan cukup besar. Mereka ada yang pegawai negeri, tapi kan ada yang tidak pegawai negeri atau belum diangkat. Tapi yang belum diangkat pun juga kerja keras. Kenapa? Karena ada suasana kedamaian, ada suasana kejujuran. Ya kan, ada suasana yang tidak ada kesenjangan yang begitu jauh. Betul. Mereka saya pimpin, mereka tahu bahwa saya sendiri juga tidak mengambil uang yang bukan milik saya. Bahkan waktu itu kan saya, ya ini sebetulnya bisa ria ya. Saya kan selama 16 tahun memimpin kampus kan tidak pernah mengambil tunjangan rektor kan waktu itu. Betul. Itu sebetulnya dapat sering menyampaikan dapat, tapi kan saya hanya bisa menginspirasi. Saya ingin menunjukkan seperti itulah, karena saya sendiri juga tidak berlebihan. Nah, jangankan kok berlebihan, bahkan saya tidak mengambil sesuatu dari situ, tidak lalu dari kampus saya bawa ke rumah, tapi yang di rumah saya bawa ke kampus. Kan kepada yang saya pimpin. Maka lalu kan orang-orang itu kan bersedia bekerja keras dari pagi, siang, sore, malam. Hati itu lalu jadi gembira gitu. Happy ya Prof ya? Menjadi happy. Nah, seperti misalnya ya waktu itu ketika saya ada fasilitas harus ngecas seragam ya, rektor gitu kan. Maka saya tidak mau kalau yang punya jas itu hanya saya, tapi seluruh dosen, seluruh karyawan, bahkan satpam saja itu tak belikan jas. Tukang sapu tak belikan. Dia tidak pernah jadi rektor ya, tetapi dia merasa gembira karena jasnya sama dengan jasnya rektor kan itu. Nah itu kan, hanya memang waktu itu juga ada orang komplain. Nah, kami ini kok sudah disamakan dengan tukang sapu. Sama satpam, apa samanya? Jasnya kok sama. Ya kita ini loh, gaji setiap bulan. Tak jawab begitu. Kita ini gaji setiap bulan juga berbeda. Satpam juga tenang-tenang aja, kok setahun sekali sama saja kita ini kok lalu masih protes. Kan itu kan seperti hari raya, ada tunjangan misalnya. Saya tanya, tunjangan saya hari raya diberi berapa itu? Katanya ada misalnya 1 juta. Saya mau menerima kalau semua mulai dari yang kecil sampai yang menerima yang sama, jumlah yang sama. Dari situ mereka kan merasa senang, mereka merasa gembira. Dan kalau mereka itu merasa gembira, maka otomatis kerja mereka itu juga maksimal kan? Maksimal. Jangan lalu kita terpaksa. Gembira itu jangan terpaksa. Saya misalnya ada dosen yang lalu capek gitu kan, lelah di kampus waktu itu, makanya tak suruh pulang walaupun belum jamnya pulang. Untuk apa? Untuk istirahat kan itu kan. Belum ada pinjer ketika itu. Belum ada. Jadi kampus ini jangan diisi oleh orang yang capek, orang yang lelah, orang yang ngantuk. Yang ngantuk tak suruh pulang. Tapi kalau sudah selesai ngantuk, kembali lagi ke kampus. Jadi ini sebetulnya apa yang saya sampaikan untuk menggambarkan bagaimana kita menciptakan kegembiraan. Dan kegembiraan itu tidak mesti selalu material yang Prof sampaikan. Apalagi kalau bicara kesejahteraan pada masa itu belum begitu sejahtera Prof ya. Tapi waktu Prof pemirsa, beliau ini menjadi seorang rektor juga
beberapa yayasan menjadi pembina ya, luar biasa, memang kompeten sekali beliau, tapi juga fisik waktu itu berkembang itu Prof. Iya, iya, iya. Akan begini. Artinya bangunannya megah gitu kita waktu itu walaupun ini negeri gitu ya. Iya. Kan orang-orang yang kaya itu lalu iba. Kok lalu ini ada gerakan dan kemajuan seperti ini. Lalu ke wali mahasiswa misalnya, lalu apa namanya orang kaya. Wali mahasiswa nanyakan, kalau kemajuannya seperti ini, sumbangan pembangunan kok hanya sekian. Kami mau menambah, membayar 2-3 kali lipat kalau bisa seperti itu waktu itu. Iya. Karena itu kan ada sumbangan pembangunan yang ditentukan, lalu ada sumbangan sukarela. Yang sukarela itu jauh lebih banyak daripada yang ditentukan itu. Iya, iya. Kenapa? Orang itu sebetulnya kalau uang itu diberikan ya, uang itu dibelanjakan sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan seharusnya gitu ya, tidak disimpakan. Banyak orang yang kepingin. Betul, betul. Banyak orang yang kepingin memberi. Lah orang yang mau memberi sekarang misalnya sudah tidak selalu disebut sebagai apa namanya bakil, kikir, bukan. Khawatir dikorupsi. Dikorupsi. Itulah menurut tema saya bagaimana caranya pemerintah ya, dari misalnya Pak Prabowo yang sudah hebat banget gitu kan. Iya. Lalu punya gubernur-gubernur hebat diajak, gubernur-gubernur hebat diajak, mengajak bupati-bupati, wali kota hebat, wali kota hebat mengajak apa namanya camat ngajak lurah punya RW, RT. Iya. Indonesia menjadi sebuah gerakan yang luar biasa. Menteri-menteri tadi belum disebut. Oke. Ya Prof, kita ada yang lebih spesifik Prof. Kalau kita bicara kompetensi seorang guru maupun dosen atau kompetensi pendidik itu kan ada 4 Prof. Ada kompetensi profesional, menguasai ilmu sesuai disiplin ilmunya. Kemudian yang kedua kompetensi pedagogik, kemampuan memberikan materi, memberi penjelasan kepada para peserta didik. Kemudian kompetensi kepribadian, dia harus memiliki pribadi yang baik. Kemudian kompetensi sosial, mampu memiliki soft skill komunikasi dengan sekitar. Nah, Prof, pemerintah kan saat ini sudah memberikan semacam tunjangan kepada para pendidik, khususnya sertifikasi, baik guru maupun dosen misalnya. Termasuk perhatian pemerintah ketika mandatori konstitusi itu anggaran dari APBN itu 20% begitu Prof. Apakah Prof melihat setelah diberlakukannya ini itu sudah kualitas dosen maupun guru di Indonesia sudah baik? Prof tadi katakan harus gembira, ini kan sudah digembirakan oleh pemerintah. Prof melihat bagaimana realitas yang ada? Ini sudah berjalan beberapa tahun ini. Jadi sebetulnya gini, mendidik, menggembirakan orang itu tidak selalu tergantung kepada jumlah uang yang harus diterima. Oh gitu. Uang itu sebetulnya memang perlu, tunjangan itu perlu, gaji besar itu perlu, tapi harus diingat bahwa manusia. Jadi apa namanya? Jangan dibiarkan guru itu menjadi manusia yang di dalam Al-Quran disebut insan, disebut anak, disebut al-basar, disebut Bani Adam. Lalu jadi apa? Jadi mukmin. Mukmin itu apa? Hamba Allah yang ada di dalam dada itu, yang setiap 5 kali sehari semalam ketemu Tuhan, itulah mukmin. Nah, kalau orang itu sudah menjadi mukmin, maka lalu bersifat sebagai mukmin. Sifat mukmin itu apa? Sidik, amanah, tabligh, dan patona. Ya. Kalau guru memiliki sifat mukmin, sifat iman ini, maka yang menjadi guru yang berkualitas. Tapi kalau guru mempunyai sifat-sifat manusia itu hawa, nafsu, dunia, setan, maka diberi gaji berapa saja, diberikan apa, fasilitas apa saja, ya tetap saja gitu kan. Itu makanya saya ingat betul ketika Prof Imam menjadi rektor UIN Malang, pemirsa ya, Universitas Islam Negeri Malang, sekarang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Prof itu menganjurkan, bukan mewajibkan ya, sivitas ketika sudah waktu sholat, terutama sholat duhur, itu untuk ke masjid semua Prof. Apa dalam rangka itu Prof? Ya tentu, saya kan selalu dengarkan adzan itu. Adzan itu kan hayya alal falah. Betul.
marilah menuju kepada kemenangan ya. Kemenangan. Sebelum kemenangan kan sholat. Betul. Khayalal sholat, khayalal falah. Khayalal falah itu adalah suasana yang harus dilalui lewat sholat itu. Kalau muslim. Betul. Tapi tidak sembarang sholat, adalah sholat yang khusyuk. Sholat khusyuk itu adalah sholat yang ketemu Tuhan. Betul. Nah, kalau guru-guru semua, bahkan juga semua pejabat itu seperti itu, 5 kali sehari semalam ketemu Tuhan lewat sholat itu, orang yang baru ketemu Tuhan apa berani dengan Tuhan? Tidak berani. Nah, berani menyimpang, berani korupsi itu karena merasa tidak bersama, tidak diawasi oleh Tuhan. Dan ketika mengajar siswa atau mahasiswanya, ya aja memenuhi kewajiban aja. silabi. Hanya beri silabi, seolah-olah tugasnya sudah diselesaikan. Memang secara zahir ya sudah terpenuhi, tetapi batinnya belum terpenuhi. Iya. Gurunya datang, tetapi pribadi yang sama katakan kompetensi tadi tidak datang. Prof, tadi Prof bilang kalau ini kan guru untuk yang muslim ya, itu sholat itu. Kalau untuk yang non muslim bagaimana Prof? Ya, Terutama di institusi umum kan ya, kaitannya dengan bagaimana guru ini dekat dengan Tuhan misalnya Prof. Sebetulnya kan sudah ada di konstitusi kita, negara kita kan negara Pancasila ya. Betul. Boleh agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Ya kalau Islam itu ke masjid kan itu kan. Ya. Ya kalau Hindu ya ke pura. Kalau Katolik ya Kristen di gereja. Makanya saya katakan agar anak-anak Indonesia itu menjadi baik, dekatkanlah dengan kitab sucinya. Kitab suci. Kalau Islam kan Quran. Al-Quran. Kalau Kristen kan Injil. Kalau Hindu Buddha kan Weda. Iya kan? Buddha Tripitaka. Kan gitu kan. Kalau dekat-dekat ini kan bagus. Yang kedua, dekatkanlah dengan tempat ibadah. Oh. Kalau Islam kan masjid. Kalau Kristen kan gereja. Betul. Kalau Hindu apa? Pura. Dan seterusnya kan? Iya. Yang ketiga, dekatkanlah dengan para tokoh agamanya. Kalau Islam kan kiai, ulama kan itu. Betul. Kalau sini kan pendeta. Begitu juga yang lain-lain kan. Kalau anak-anak kita ini dekat dengan kitab suci, anak kita dengan tempat ibadah, anak kita itu dekat dengan pemuka agamanya. Iya. Insya Allah anak itu akan menjadi baik. Hanya persoalannya sekarang itu katakan beragama, katakan Pancasila, tapi tidak kenal kitab sucinya, ya. Tidak kenal tempat ibadahnya, ya. Tidak kenal pemuka-pemuka agamanya, dia otomatis kan menjadi liar kan gitu. Iya. Nah, itu menurut saya. Iya. Dan begini Prof Imam, guru maupun dosen itu kan sekali lagi satu profesi yang sungguh mulia ya Prof ya. Dan rata-rata mereka ini kalau kita lihat Prof ya, tentu berbeda antara pengajar dan pendidik Prof. Jadi kalau pengajar ya seperti yang Prof tadi sampaikan, hanya sekedar menyelesaikan kewajiban ngajar di kelas, absen, kemudian waktu menerima gaji sudah. Tapi kalau pendidik tentu lebih dari itu, ada transfer of value, misalnya mentransfer nilai dan seterusnya begitu. Prof kalau melihat guru dan dosen di Indonesia rata-rata ini Prof ya, kita pukul rata, tentunya tidak semua pemirsa, ini antara menjadi pendidik dan pengajar ini dalam pandangan Prof bagaimana seharusnya seorang guru ini? Guru dengan murid itu kan harus diikat dengan sebuah tali yang kokoh. Tali itu apa? Tali itu adalah hubungan batin, kasih sayang. Oh, ya kan? Hubungan emosional. Iya, hubungan batin, hubungan kasih sayang. Iya. Mungkin teman bisa mengatakan jadi bukan hanya diikat oleh komitmen otak ya, pikiran, kesamaan pikiran, tetapi juga kesamaan batin, hubungan-hubungan batinnya, hubungan-hubungan ruhania. Kalau agama mesti paham itu yang disebut dengan hubungan-hubungan rohani ini. Nah, kalau itu hanya untuk memenuhi peraturan, gitu kan,
tata tertib, undang-undang, gitu kan, apa itu namanya fakta integritas itu sebetulnya hanya sampai kepada hal-hal yang bersifat dahiriah, yang itu sebetulnya tidak punya dampak apa-apa. Buktinya setelah menandatangani fakta integritas sebentar lagi juga nyimpang gitu kan, bahkan juga korupsi. Itu apa? Membuktikan bahwa hubungan-hubungan yang bersifat dahiriah itu perlu, tetapi sebetulnya tidak kokoh. Yang kokoh itu adalah hubungan-hubungan batin, hubungan-hubungan kasih sayang, hubungan-hubungan yang bersifat apa, keimanan ini sebetulnya luar biasa. Yang ini memang tidak bisa diatur gitu. Bagaimana mengatur hal-hal yang sifatnya rohani? Jadi kalau menurut iman saya adalah seperti itu. Jadi kalau di dalam agama orang seringkali bicara fikih ya, syariah harus digenapi dengan hakikat gitu. Syariah kan tanpa hakikat kan apa? Tapi syariat hakikat tanpa syariat itu kan batal gitu kan. Hakikat tanpa syariat itu batal. Betul. Nah, itu. Jadi jangan batal dan jangan apa gitu kan. Jadi harus ada syariatnya juga, harus ada hakikat. Jangan mandek di syariat saja. Agama kalau hanya syariat juga melahirkan perdebatan. Kalau menurut Prof, seorang guru atau dosen pintar saja itu cukup nggak, Prof? Ya tidak cukup, ya tidak cukup. Pintar itu kan dari sisi otaknya. Okay. Tapi kan kita harus sampai kepada siapa yang punya otak. Yang punya otak itu rohani itu loh. Ruh. Jadi yang ngomong itu sebenarnya bukan mulut saya. Oh. Saya ngomong ini kan bukan pekerjaan mulut saya, tapi kan ada perintah dari yang punya mulut. Ruh. Yang punya mulut ruh. Yang dengarkan itu bukan telinga, dan tapi yang dengarkan ruh. Abstrak itu. Yang melihat kan bukan mata, tapi yang punya mata. Yang mikir kan bukan otak, tapi yang punya pikiran kan itu kan. Nah selama itu, sedangkan mata, telinga, mulut, otak itu kan alat. Yang punya alat tidak disentuh. Karena itu otak itu sama katakan kan apa cukup? Ya tentu tidak cukup, harus melibatkan yang punya otak kan itu. Iya. Nah di situ. Nah dengan cara bagaimana, Prof? Seorang guru maupun dosen supaya sukses, pintar aja tidak cukup, dengan melibatkan yang punya otak tadi, itu teknisnya bagaimana? Teknisnya tadi kan diajak sholat ketemu Tuhan. Oh iya. Agamanya apa saja didekatkan. Artinya spiritual. Iya, spiritual itu kan. Iya. Jasmani kan ruhani gitu kan. Betul. Yang zahir dan yang batin, dua-duanya itu kan tidak boleh dipisahkan. Kalau hanya mengutamakan satu kan juga yang satu kan tidak kan kosong kan. Iya. Tadi Prof, satu jawaban yang singkat tadi mungkin belum dijawab oleh Prof itu. Apakah perhatian pemerintah dalam bentuk tunjangan misalnya sertifikasi dan lain-lain lah Prof ya? Ada dan lain-lain ya. Itu sudah cukup Prof? Sebetulnya untuk berapa sebetulnya tidak cukup. Kan saya katakan manusia itu kan punya sifat inalisana kuliko doa. Iya. Maka dirubah gitu kan. Gaji tinggi jangan tetap menjadi manusia, harus dijadikan mukmin. Itu kan, mukmin itu mi'raj di dalam Islam itu menjadi mukmin, menjadi naik martabat dari martabat insan menjadi martabat iman, menjadi martabat mukmin. Jadi mengubah sifat. Manusia insan itu kan sifatnya hawa, nafsu, dunia setan. Betul. Maka dirubahlah sifat itu menjadi sifat mukmin. Karena mukmin itu adalah turunan apa itu namanya Prophet Muhammad. Iya. Maka lalu mukmin pun juga bersifat sidik, amanah, tabligh, fatona. Nah kalau sudah sifatnya seperti itu kan lalu menjadi senang, menjadi gembira. Iya. Hanya ini kan harus ada gerakan. Kalau kita katakan pemerintah apa cukup, ya pemerintah itu jangan lalu hanya presiden dan juga menteri. Itu ya harus mulai gubernurnya gerakan, bupati wali kota gerakan, lalu apa itu namanya ke bawah. Begitu juga Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama. Kementerian Agama kan mestinya tidak hanya administratif, tapi harus menjadi pelopor. Bagaimana Menteri Agama ngajak semua yang beragama Islam juga memenuhi masjid.
gitu kan. Dianggap sukses itu kalau masjid-masjid menjadi ramai kan, gitu kan. Lalu lewat apa untuk menggerakkan? Kan lewat aparaturnya kan banyak. Lalu lewat provinsi kan, Kementerian Agama tingkat provinsi, lewat Kementerian Agama, lewat kabupaten kota, dan camat. Jadi jangan hanya bersemangat mendirikan masjid dan musola kalau Islamnya, tetapi bagaimana itu mensemarakkan, memimpin. Jadi jangan hanya pemimpin birokrasi yang hanya memenuhi administrasi, tetapi juga memimpin bagaimana umat ini kan perlu dipimpin bagaimana cari rezeki, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan perumahan, tapi bagaimana juga merawat dunia spiritual ini. Ya. Sesungguhnya negara ini luar biasa, urusan spiritual kok juga sudah ada kementerian tersendiri, ya kan? Iya. Hanya lalu ini bagaimana itu digerakkan, gitu. Digerakkan. Seringkali kan hanya ribut soal ya spiritual dan laksanakan, tapi melaksanakan hal-hal yang sifatnya itu malah justru kurang produktif. Misalnya hari raya saja kok ribut, kapan mulai puasa, kapan mulai hari raya, kan seperti itu, kan? Nah, jangan itu, gitu loh. Itu ya boleh lah, tetapi sebetulnya yang lebih esensi daripada manusia itu sendiri yang seharusnya ditumbuh kembangkan. Dan itu perangkatnya itu sudah ada mulai dari tingkat RT sampai tingkat negara ini. Nah, kalau itu sudah ramai kayak gitu, maka lalu otomatis kan kenakalan menjadi berkurang, penyimpangan menjadi orang menjadi malu. Coba kalau misalnya para orang-orang ya, katakanlah misalnya pejabat setiap hari bertemu di masjid, itu saya kira orang akan suka untuk korupsi itu, ya kan, untuk menyimpang itu. Tapi kan tidak pernah ketemu di masjid kan? Iya. Hubungan manusia itu harus didekatkan. Saya kira itu Mas Lutfi. Artinya menjadi guru atau dosen selain tadi pinter tentunya Prof ya, itu harus itu juga spiritualnya Prof. Iya, dan itu kan pimpinan itu kan bukan hanya administrator ya, untuk ngurusi administrasi. Itu pendidikan akan maju kalau semua guru, semua dosen begitu. Jadi guru seperti misalnya saya ya, saya memimpin perguruan tinggi Islam kan, mestinya kan nggak perlu saya harus sehari-hari ngajak sholat jamaah. Iya. Tapi di perguruan tinggi Islam kok masih sehari-hari ngajak sholat jamaah? Itu apa maknanya? Iya. Maknanya di perguruan tinggi yang sudah mengetahui betapa pentingnya sholat itu masih harus diajak. Betul. Apalagi di tengah-tengah masyarakat. Karena itu jangan disiarkan gitu menurut saya. Iya. Karena itu pintu-pintu untuk meraih apa namanya, haya alal falah itu ya, muflihun gitu kan, itu sebetulnya terbenang di negeri ini, dan kalau itu dilaksanakan sebetulnya luar biasa. Prof, kalau bicara guru ataupun dosen Prof ya, sebagai pendidik tentu ketika itu baik maka muridnya juga akan insya Allah menjadi baik. Otomatis. Contoh konkret, ya seperti kan pernah ya kuliah di kampus CMIP. Betul. Ketika saya lalu mengikhlaskan tidak mengambil tunjangan rektor, tapi saya masukkan izin sedangkan ikhlas sedekah. Saya lalu kemudian kan begitu mudah mengajak para dosen untuk memotong 2,5% dari pendapatannya itu, disetorkan kepada SIS. Dan mereka para dosen karyawan itu kan mau ikhlas. Kenapa? Karena tahu mereka tahu saya tidak ngakali. Betul. Saya tidak hanya 2,5%. Maka saya ambilnya coba mahasiswa aja. Iya. Mungkin Mas Lutfi lupa ya. BEM itu dulu kalau ada dapat beasiswa kan dipotong 30%. Oh. Dipotong 30% untuk apa? Untuk memenuhi peralatan misalnya seni olahraga. Kamu kan ada radio simfoni FM. Itu siapa yang membeli? Kan mahasiswa sendiri. Oh. Itu kan dipotong dari uang beasiswa 30%. Mau mereka ketika itu. Sampai kan tahu sendiri, mungkin sampai sudah lupa itu ya. Iya, bro. Coba. Itu kan mahasiswa, jadi mahasiswa itu tidak mau kalah dengan para rektornya, dengan para pimpinannya. Asal memberi contoh loh, seorang leader itu. Coba, mahasiswa di sekarang kan masih demo perkara UKT.
Betul. Lalu mereka kan malah justru rame-rame bagaimana agar Tapi mohon maaf Prof ya, ini tidak kita suudon secara umum ya pikir saya. Demo itu apa kemudian mereka itu meragukan uangnya nanti kemana ketika itu? Andai kata jelas peruntukannya sebesar apapun, insya Allah akan ikhlas begitu Prof. nggak tahu karena tidak ada contoh itu. Kalau zaman Prof itu kan sebagai leader Prof aja tidak ngambil begitu. Jadi itu satu contoh yang saya kira baik ya Prof ya. Prof kita bergeser sedikit Prof ya, karena juga waktunya tentu terbatas bagi saya. Saat ini di dunia pendidikan kan marak ini Prof, seorang guru begitu khususnya di sekolah pendidikan dasar menengah yang dilaporkan oleh muridnya atau orang tua murid begitu Prof, orang tua siswa. Karena guru ini niatnya baik mendidik, mungkin ada sedikit mungkin teguran atau mungkin barangkali mengenai secara fisik begitu ya. Tetapi kemudian dilaporkan begitu ke polisi begitu Prof. Artinya sehingga sekarang ini dikatakan penghormatan siswa kepada guru itu juga sudah tidak seperti dulu itu Prof. Menurut pandangan Prof bagaimana itu Prof? Ya karena guru menurut iman saya guru seharusnya menampilkan sosok sebagai seorang guru adalah seorang yang bisa ditiru kan. Oke. Itu guru harus seperti itu. Tapi lalu juga begini, kita harus mengayahi pendidikan itu apa. Pendidikan itu sebetulnya kan selain mencerdaskan kan tadi dikatakan untuk memperbaiki akhlak ya, watak, karakter kan. Nah, kita kan juga sudah sepakat bahwa ada 3 pusat pendidikan, ya. Pendidikan rumah tangga, keluarga, ya. Pendidikan di sekolah, ya. Dan pendidikan di masyarakat. Oke. Kalau di rumah tangga kan bapak dan ibunya, kakak-kakaknya yang lebih senior dari rumah tangga itu. Kalau di sekolah kan guru, kalau di masyarakat kan elit, tokoh, ulama kan, lalu tokoh-tokoh agama kan itu kan. Ya kalau itu dipenuhi sebetulnya tidak ada bahwa guru itu dilaporkan oleh orang tuanya ke polisi kalau memang itu dipegangin. Sebab yang namanya guru itu selain memberikan penghargaan kepada murid, pengakuan kepada murid, membesarkan hatinya murid, kasih sayang murid, suatu saat karena muridnya juga manusia perlu dikasih sanksi. Gitu kan? Kalau di rumah sanksi itu dari orang tua. Coba kalau orang tua itu membiarkan anaknya melakukan apa saja, lalu dibolehkan, tidak dikendalikan. Anak di rumah tangga kan jadi nakal kan? Apalagi lalu dimanja. Itu di rumah. Nah, kalau sudah di sekolah, semua itu diserahkan seutuhnya. Diserahkan seutuhnya kepada sekolah, kepada kepala sekolah yang di situ ada para guru. Kalau itu diserahkan setengah-setengah, ya akhirnya menjadi kacau. Boleh diajari tapi tidak boleh diberi sanksi. Itu kan setengah-setengah. Pendidik itu ya menghargai, ya memberi, tapi juga memberi sanksi. Dan ketika memberi sanksi kok tidak boleh. Akhirnya lalu anak yang belum mengerti apa-apa itu lalu menjadi manja. Ya kan? Nah, kalau itu di sekolah lalu guru saja itu takut, tadi kan saya katakan bahwa di sekolah itu guru harus merdeka kan itu, harus bergembira, harus memiliki suasana yang damai. Kalau lalu guru dihantui oleh rasa takut dilaporkan kepada polisi, maka anak kita dididik oleh orang yang takut, betul, dididik oleh orang yang ragu-ragu, dididik orang yang khawatir. Lah orang khawatir kok mendidik, orang takut kok mendidik, akhirnya juga tidak menghasilkan hasil yang maksimal kan begitu. Jadi karena itu ya, kalau kita sudah konsisten dengan pusat pendidikan itu kan di keluarga. Kalau di keluarga ya urusan orang tua, bapak ibu sama kakak-kakak ya, saudara yang senior itu kan. Siapakan saja
Otomatis di rumah tangga itu kan ada suasana kasih sayang. Iya. Ketika menghukum itu sebetulnya dalam konteks kasih sayang. Oh, Begitu juga ketika di sekolah. kasih sayang. Kasih guru-guru itu, pendidik itu sebenarnya dalam konteks kasih sayang agar anak itu tidak menjadi anak yang nakal kan begitu. Iya, iya. Agar prestasinya bagus, karakternya menjadi bagus. Sebab pendidik tidak cukup hanya memberikan informasi, tapi juga sekali-sekali memberi sanksi. Iya. Ketika beri sanksi selalu dilaporkan polisi. Artinya apa? Artinya ini tidak menyerahkan anak sepenuhnya. Setengah-setengah. Hanya setengah-setengah. Apa saja yang setengah-setengah kan bikin pules. Coba. Iya, Bro. Beras saja. Iya. Beras saja itu kalau Setengah. tidak dimasak kan laku dijual. Iya. 1 kilo 15.000. Ya, laku. Kalau dimasak lalu dapat 1 kilo jadi 12 piring. Jadi nasi. Piring 5.000 kali 12 kan 60.000. Ya, nilai Tapi tambahnya kalau ada. beras itu dimasak setengah-setengah, dikasihkan ayam itu kan mules. Mulus perut. Nggak menyehatkan, Bro. Makan manusia juga. Nah, karena itulah maka mendidik jangan setengah-setengah. Memberikan kepercayaan juga jangan setengah-setengah. Memberi kepercayaan itu harus seutuhnya. Mendidik juga harus seutuhnya. Betul, betul. Makanya guru ya guru. Kalau bisa guru itu jangan sambilan. Oh, Guru ya guru. Tugasnya adalah guru. dosen juga, Bro. Sama. Iya, sama. Jadi Jangan sambilan. Iya, jadi kalau ditanya anak dosen ditanya, bapakmu jadi apa? Jadi dosen. Begitu. Iya. Dia bangga. Tapi kalau anak tanya, bapakmu jadi apa? Kadang-kadang. Tapi kalau gini, Bro, Kadang-kadang jadi dosen. Kadang-kadang ke pasar. Kadang-kadang jualan. walaupun sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja setelah lepas dari kajian. Ya kan? Iya, iya. Boleh-boleh saja, tetapi memang harus fokus gitu loh. Oke. Harus fokus gitu kan. Jadi, pemirsa, sambilan. Jangan setengah-setengah Iya. itu. Tapi menutup yang soal banyaknya pelaporan orang tua kepada guru, itu orang tua jangan baper. Kalau sudah menyerahkan anaknya ke sekolah, ya harus sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Dan Prof meyakini guru itu ketika memberikan punishment, memberikan hukuman itu bukan dalam rangka benci, Prof ya. Karena Tapi kasih kasih sayang. saya menunaikan tugasnya. Tahu bahwa manusia itu tidak cukup hanya dikasih pelajaran, dibiasakan gitu kan, lalu diakui, tetapi juga suatu saat anak yang nakal itu perlu di apa namanya, disanksi. Iya. Agama sendiri juga mensanksi kok. Iya. Agama itu kan juga memberikan sanksi kepada pelanggaran-pelanggaran. Betul. Kok lalu di sekolah ada beri sanksi? Ada dosa, ada pahala. Ada dosa, ada pahala. Iya. Dan sekolah itu atau lembaga pendidikan itu, Prof, itu kan membuat yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi semakin baik. Kalau sudah baik semua, untuk apa kan begitu? Nah, jadi luar biasa ini, Prof. Tadi kembali kepada soal guru, Prof, atau dosen, Prof. Prof melihat bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini, Prof. Khususnya terkait dengan, ya mohon maaf, Prof ya, kita melihat bahwa hampir setiap tahun itu kan khususnya perguruan tinggi itu banyak mewisuda mahasiswa, Prof. Dan rata-rata mereka ini menganggur begitu, Prof. Artinya entah karena banyak faktor apa begitu, lapangan kerja yang sempit atau apapun lah begitu. Artinya ini sebenarnya pendidikan di Indonesia ini seperti apa, Prof? Kalau melihat kaitan dengan guru tadi, apa ini mungkin hanya mentransfer pengetahuan saja, tapi skillnya itu kurang misalnya, atau bagaimana, Prof? Saya kira apa yang dikatakan oleh Mas Lutfi di kalimat terakhir, Ya. apa cukup mentransfer? Ya, Transfer saja itu kan saya juga Teori. katakan juga hanya teori kan. ya, Nah, apa betulnya mentransfer hanya menceritakan ya, sesuatu yang dianggap yang harus dimiliki oleh anak oleh Betul. mahasiswa di dalam kelas. ya, Lalu cerita itu hanya dari sisi apa namanya, diilustrasikan lewat kata-kata, lewat kalimat-kalimat. Sedangkan benda yang dikata itu tidak pernah ditunjuki, ya, ya kan? Sehingga lalu karena sehari-hari anak di bangku kuliah hanya diajak berkata-kata, gitu kan? Lalu hasilnya ya hanya pinter berkata-kata.
tapi tidak tahu barang yang dikata. Iya. Padahal berkata tanpa tahu barang yang dikata itu tidak boleh. Oh, contohnya bro, biar pemirsa lebih jelas. Kan di Al-Quran yang dikatakan la taqrabu sholata wa antum sukaro, la taqrabu sholata wa antum sukaro. Kan itu kan? Iya. Jangan dekati sholat ketika kamu sedang mabuk. Ciri orang mabuk itu apa? Ciri orang mabuk itu berkata tanpa tahu barang yang dikata. Pokoknya hanya berkata-kata. Ngomong. Pokoknya ngomong. Nah, jangan-jangan proses pendidikan kita itu hanya sebagaimana orang mabuk itu. Yang penting gurunya berkata, tapi tidak tunjukkan barang yang dikata. Ya kan? Contoh misalnya ini, ya kan? Kalau menerangkan tentang bertanam, ya kan? Kalau hanya sekedar menerangkan anggrek ini misalnya, hanya diajak membaca buku tentang anggrek, kan tidak bisa memahami secara nyata. Tapi kalau misalnya menerangkan anggrek, ada anggreknya, gitu kan? Ada barangnya. Ketika kita ngomong anggrek, ada barang anggrek. Ketika kita ngomong bunga anggrek, ada bunga anggrek ini. Anak-anak kan jelas. Betul. Kita terangkan misalnya di sini bagaimana akar anggrek, bagaimana akar itu tumbuh dengan bagus, gitu kan? Tunjukkan barangnya, bukan hanya diceritani tentang anggrek, gitu kan? Tetapi hendaknya tatkala mengajar, tatkala ngomong, ada barang yang diomongkan. Betul. Agama saja itu tidak boleh tatkala kita ngomong lalu tidak tahu barang yang diomongkan. Iya kan? Nah, seperti ini. Ini kan menjadi bagus sekali kan? Iya. Nah, sementara ini coba zaman perhatikan di kampus-kampus kan hanya sekedar diajak membaca buku. Memahami buku. Betul. Tapi apa yang ada di dalam benda yang diterangkan dalam buku tidak benar dikenalkan. Iya. Ya kan? Dia akan jadi jagoan. Tirulah seperti misalnya sekolah-sekolah tinju itu. Sekolah tinju itu kan tidak hanya diajarin, diceritani tentang tinju. Jago-jago tinju dunia. Jago-jago tinju Asia, jago tinju nasional Indonesia. Indonesia siapa? Kan sasa pendidikan tinju kan tidak hanya cukup itu, tapi kan ada sasana tinju. Ring tinju. Sehari-hari dia kan anak-anak juga setelah diceritani, kan lalu diajar untuk berlatih tinju. Coba bayangkan kalau pendidikan tinju tidak dilengkapi dengan sasana tinju, apalagi belajar tinju yang di situ hanya disediani buku tentang tinju, komik tentang tinju, nanti tidak akan jadi jagoan. Nah, jangan-jangan pendidikan sekarang ini hanya diajari berkata-kata, tapi tidak dikenalkan benda yang dikata. Akhirnya ketika lulus dia hanya ingat kata-kata, tetapi tidak kenal barang yang dikata. Kan begitu? Nah, ini harus menjadi, menurut saya harus menjadi perhatian dan kiranya perlu dilakukan perubahan secara mendasar sebetulnya. Mendidik itu seharusnya seperti apa? Apa perlu perubahan kurikulum lagi, bro? Saya kira jangan hanya bicara kurikulum. Kurikulum dirubah, tapi kalau pelaksanaannya masih tetap seperti itu ya sama saja. Sama saja. Karena itu lagi-lagi kepada guru. Guru dikembirakan agar ketika ngajar menjadi mengajar secara benar. Dia tidak hanya berkata-kata, tetapi dia juga mengenalkan barang yang dikata, benda yang dikata. Tapi Prof Imam kalau melihat apa memang pendidikan di Indonesia ini lebih banyak teori, Prof, daripada menunjukkan yang tadi Prof sampaikan itu. Artinya siswa hanya diberikan pengetahuan, wawasan, ilmu, tapi untuk praktek itu tidak ada begitu, makanya atau minim begitu. Makanya itu rumah saya di sini kan ada anggrek. Iya, ini banyak sekali pemirsa. Di sana kan saya tanami anggur. Lalu saya ada tanaman sayur pakai hidroponik. Lalu di sana juga saya buatkan kamar-kamar mandi untuk masyarakat sebelah yang biasanya mandi di sungai. Saya ada di sana ada satu tempat untuk yang dekat masjid itu. Iya, dekat masjid itu ada kamar-kamar mandi itu untuk masyarakat. Itu masyarakat mandi boleh, bebas. Masyarakat mula-mula kan menggunakan mandi itu kan di pinggir-pinggir sungai itu. Betul.
Nah, kalau saya omong jangan mandi di situ kotor, mereka tersinggung. Nah, saya buatkan kamar mandi Iya. Saya borkan 40 meter, airnya Luar biasa. Lalu masyarakat omong jangan mandi di situ, mandi di sini. Nah, saya buatkan itu aja kamar mandi. Jadi kalau hanya melarang, tapi tidak menyediakan kamar mandi itu juga. Nah, apa artinya? Iya. Rumah saya itu saya jadikan pondok pesantren. Pondok pesantren itu kan belajar agama. Belajar agama itu dididik. Iya. Tapi itu paling tidak nanti kan mengkaji Quran dan As-Sunnah itu kan. Iya. Keluar dari masjid kan urusan kehidupan. Iya. Maka kalau jamaah itu ingin cari uang, ini loh banyak contoh. Iya. Uang misalnya hidroponik, sayur, buat sendiri, nanam anggrek itu kan ada. Iya. Kalau saya ayo nanam anggrek, barangnya ada gitu. Iya. Ini anggrek semua, Bro. Anggrek semua kan. Lalu Iya. nanam anggur, nanam yang mangga kan ada semua di sini untuk pembelajaran. Dan kalau saya ngajari barangnya ada, bendanya ada gitu. Mohon maaf, ini sekedar hiburan pemirsa. Ini anggrek-anggrek ini apa hanya untuk hiasan atau ada bernilai ekonomi artinya dijual, Bro? Ya kalau ada nanti kan ada tak suruh anak-anak yang ngurus. Iya. Kalau anak-anak itu yang ngurus itu kan nanti bisa berlatih dijual, berlatih merawat, berlatih memelihara. Kan semuanya terlaksanakan itu. Inilah pembelajaran. Seperti misalnya yang kesini tadi, anak saya kesini kan tak serahin tugas. Coba kamu pelajari ini yang baik-baik. Nanti kalau teman-teman masjid diajari seperti ini. Anak-anak madrasah coba ditunjukin. Bibit itu harganya hanya 10.000 satu. Nanti 3 tahun jadi besar menjadi bunga kayak gini, harganya 200.000. Kalau tanamnya waktu masuk sanawiyah itu 20, yang harganya hanya 10 kali 20 kan, hanya 200 kan. Nanti kalau sudah besar, satu harganya 200 kali 20 kan 4 juta. Luar biasa. Luar biasa. Inilah pendidikan, bukan hanya sekedar bercerita, tetapi ada benda yang diceritakan. Dan seharusnya seorang guru dan dosen seperti ini. Ya. Oke, sebagai penutup, Prof. Imam, silakan Prof memberikan semacam pesan-pesan ataupun kemudian wawasan begitu, saran barangkali untuk para guru dan dosen, Prof, supaya mereka ini menjadi seorang guru dan dosen yang sukses, yang berkah, peserta didiknya juga menjadi peserta didik yang berhasil begitu. Monggo, Prof. Ya, kalau saya ngajak amanah menjadi guru itu harus kita tunaikan sebaik-baiknya. Lalu siapa yang kita tiru? Ya, tentu masing-masing agama ada tokoh agama. Kalau Islam yang ditiru ya Rasulullah. Yang ditiru apanya? Yang ditiru ya pokok itu adalah sifatnya. Kalau guru itu punya sifat sidik, amanah, tabligh dan patonah, maka itulah akan menjadi guru yang paling hebat. Karena itulah maka menurut hemat saya jangan kita kala kita menjadi guru dan menjadi guru yang baik, buanglah sifat-sifat manusia, gantilah sifat manusia itu dengan sifat-sifat mukmin atau sifat iman. Sifat manusia adalah hawa nafsu dunia setan, maka kita harus naik martabat menjadi mukmin yang bersifat sebagaimana sifatnya Rasulullah. Sidik, amanah, tabligh dan patonah. Insya Allah manakala sifat ini kita sadar, hasil kerja kita ini akan maksimal. Dan kalau itu dilakukan oleh semua karena saling contoh-mencontoh, tiru meniru, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang terbaik. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas waktu dan pencerahannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa. Demikian pemirsa dialog saya dengan Profesor Dr. Kiai Imam Suprayogo. Semoga bisa menginspirasi kita semua, khususnya untuk para insan pendidikan, lebih khusus lagi para guru dan dosen di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sudah